Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya MC Diktanya Daumit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Misteri Kios Batagor. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Topik. Aku hanyalah seorang pemuda biasa yang pada beberapa bulan yang lalu mengalami kejadian yang menyeramkan, sehingga mendapatkan sesuatu yang tidak pernah aku lupakan dalam hidupku sendiri. Awalnya kehidupan kami biasa-biasa saja. Aku yang baru saja lulus SMK pada saat itu memutuskan untuk membantu ibu di kios Batagor yang dia rintis bersama bapak, yang kini sudah berpisah. Mereka berpisah cukup lama. Mungkin ketika aku baru saja berumur 3 bulan pada saat itu. Sebenarnya aku penasaran, kenapa bapak dan ibu berpisah? Padahal kios Batagor ini dirintis secara bersama-sama dan sepertinya tidak ada masalah besar yang mereka alami. Tapi setiap kali aku bertanya ketika aku besar, ibu seperti menutup-nutupinya. Katanya dia tidak mau sedih lagi mengingat kejadian yang lalu, dan kata ibu, cukup ibu saja yang tahu masalah tentang perpisahan tersebut. Ketika berpisah, ibu akhirnya mengurus kios Batagor itu sendirian. Tidak ada kabar lagi dari bapak, dari keluarganya, bahkan dari saudaranya pada saat itu. Kabar terakhir yang aku dengar bahwa bapak meninggal belum lama ini. Entah siapa yang memberitahu ibu, tapi ketika aku ajak untuk melayatnya, ibu tidak mau pergi. Entah mengapa. Mungkin dia masih sakit hati sehingga dia hanya menitipkan ucapan bela sungkawanya. Setelah itu dia kembali sibuk dengan kios Batagornya yang ramai. Aku yang sudah terbiasa dengan hal itu akhirnya tidak bertanya lagi lebih dalam akan kematian bapak. Aku kini hanya fokus kepada ibu dan kios Batagor ini karena ini adalah satu-satunya peninggalan beliau yang kami urus berdua hingga sebesar ini. Pi, jangan melamun saja di belakang, tolong bawain adonan Batagornya, soalnya adonannya sudah habis. Ibu tiba-tiba berteriak memanggilku dari depan. Dan aku yang duduk di belakang sambil melamun langsung tersadarkan dan langsung merespon ucapan ibu. Iya bu ya, jawabku sambil membawa adonan Batagor yang menumpuk di belakang. Kios Batagor kami sedang ramai di hari itu. Apalagi ketika siang hari seperti ini, banyak orang yang datang dan pergi dari berbagai macam tempat hanya untuk membeli Batagor kami. Katanya sih bumbu kacangnya enak, lalu pedasnya pas dan Batagornya gurih sehingga banyak yang suka. Apalagi harga yang ibu berikan adalah harga standar dari para tukang Batagor yang suka berkeliling. Ibu tidak mematok harga yang sedikit, agak mahal, seperti Batagor-Batagor wisata di kota Bandung. Sehingga hal itu semakin membuat para pembeli berdatangan. Kios Batagor ini adalah satu-satunya penghasilan ibu sekarang. Dan dengan kios Batagor ini juga, aku bisa lulus SMK. Dan aku juga berencana ingin kuliah di tahun depan. Aku tidak ingin kuliah di tahun ini karena ingin membantu ibu dulu. Karena selama ini aku hanya membantu ibu ketika pulang sekolah hingga tutup. Itu pun ketika ada peraturan bahwa aku harus sekolah hingga sore, aku hanya bisa membantu sebentar di kios ibu. Tapi sekarang, aku membantu ibu dari pagi hingga kios tutup. Dan itu sangat membantu beliau mengelola kios Batagor yang ramai ini. Tidak terasa waktu sudah sore. Adonan Batagor yang dibuat tadi subuh sudah ludes sekarang. Beberapa pembeli yang datang harus pulang dengan kecewa. Mereka tidak kebagian Batagor yang kami buat, sehingga mereka harus kembali keesokan harinya. Maaf ya Kang, besok lagi saja soalnya sudah habis. Kataku pelan sambil tersenyum ketika meminta maaf kepada mereka
yang kehabisan stok batagor kami. Terlihat selain beberapa orang yang kembali pulang dengan kecewa, ada pula orang yang berdiri di seberang kios batagor kami. Dia sepertinya ingin datang dan membeli batagor di sore itu, tapi melihat beberapa pembeli kembali pulang. Dia hanya diam dan melihat kios itu dari seberang, sehingga aku tidak menghiraukannya pada saat itu. "Pik, nanti sebelum pulang jangan lupa cek juga singkong yang ada di belakang ya. Kalau misalkan sudah waktunya untuk dipanen, besok sebelum buka kios kita cabutin dulu singkongnya," kata ibu sambil berjalan keluar kios dan masuk ke halaman rumah yang ada di belakang. Aku yang sedang fokus di depan kios seketika mengangguk pelan, dan setelah selesai membereskan semuanya, aku pun menutup kios itu dengan rapat. Aku sempat melihat kembali ke seberang jalan, dan sepertinya orang itu sudah pulang karena kios ini sudah tutup. Mungkin juga dia kembali lagi besok, gumamku sambil meninggalkan kios pada saat itu. Aku pun akhirnya kembali berjalan ke halaman rumah yang letaknya persis di belakang kios. Aku lupa memberitahu kalau kios batagor ini masih satu halaman dengan rumah yang dulu dibangun oleh bapak dan ibu sewaktu mereka masih bersama. Bahkan hanya dengan batagor saja, mereka juga bisa membeli kebun kecil yang ada di belakang rumah, yang kini kami tanami singkong agar nggak perlu repot untuk menyiramnya setiap hari. Setelah melewati halaman rumah, aku pun langsung berjalan ke pinggir rumah sambil membawa linggis yang berada di dekat pintu belakang. Ketika sudah sampai di kebun, waktu sudah mulai berganti malam dan kebun belakang rumahku lumayan gelap, sehingga aku harus menyalakan senter di ponselku untuk membantu penerangan pada malam itu. Aku mulai mengecek satu persatu tanaman singkong itu. Aku memilih mana yang harus aku cabut dengan penerangan dari ponsel yang aku bawa. Aku terlalu fokus untuk mencari tanaman singkong yang akan aku cabut, sehingga secara tidak sadar aku terlalu masuk ke dalam kebun pada saat itu. Awalnya aku merasa biasa-biasa saja karena hal ini sering aku lakukan, tapi entah mengapa pada malam itu terasa berbeda. Suasana di kebun itu terasa lebih dingin dari sebelumnya, lalu tidak ada suara jangkrik atau kodok yang biasanya terdengar dari selokan yang ada di belakang kebun. Selain itu, tubuhku seperti ingin segera keluar dari kebun ini. Padahal kemarin-kemarin seperti biasa saja dan tidak pernah aku merasakan hal seperti ini. Aku pun berusaha untuk mengabaikan atas apa yang kurasakan. Aku hanya fokus menyenter tanaman singkong itu satu persatu dan memilih mana yang akan aku cabut. Ini dia, sepertinya singkongnya sudah banyak di dalam tanah. Gumamku yang berusaha menebak sebuah tanaman singkong yang paling tinggi di kebun itu. Aku pun langsung menancapkan linggis itu ke tanah. Lalu aku kaitkan dengan salah satu batangnya dan tidak lama aku menariknya dengan keras hingga singkong di dalam tanahnya terangkat. Butuh banyak energi untuk menarik itu semua. Dan dengan linggis yang tertancap ini, membuatku lebih mudah untuk menarik tanaman singkong yang tertancap di tanah itu. Tanaman singkong itu terangkat dan benar saja di dalamnya banyak sekali singkong yang siap dipanen. Aku pun sampai terjatuh dan menjatuhkan ponsel yang aku pegang pada saat itu. Suasana kebun mendadak gelap secara sesaat, dan ketika aku mengambil ponselku kembali, tiba-tiba jantungku berdebar dengan kencang karena baru kali ini aku melihat sesuatu seperti itu di kebun belakang ini. Apa itu ya? Aku secara tidak sengaja menyenter sebuah pohon pisang yang ada di ujung kebun, dan di sana ada sebuah kepala yang mengintip dari belakang pohon pisang itu. Wajahnya terlihat pucat, tatapannya kosong, lalu rambutnya seperti menutupi setengah dari wajahnya dan terkurai ke bawah sana. Tapi itu hanya sesaat, karena ketika aku mengusap kedua mataku, tiba-tiba apa yang aku lihat itu seketika menghilang. Setelah aku melihat hal tersebut, tubuhku langsung merinding. Tubuhku seperti ingin segera keluar dari kebun itu dan tanpa membawa singkong yang sudah aku ambil. Aku langsung berlari ke arah rumah dan menutup pintu belakang dengan rapat. Aku merasa aman setelah aku sudah berada di dalam rumah, dan di sana jantungku kembali berdetak kencang. Apa yang aku lakukan pada saat itu rupanya terdengar ke ruang tengah, sehingga ibu yang sedang asik menonton TV langsung menghampiriku pada saat itu. "Kenapa kamu, Be? Kok kayak yang ketakutan begitu?" katanya dengan nada yang kaget. Itu Bu, ada banyak ular di semak-semak ujung kebun," jawabku sambil mengatur nafas. Jujur aku gak mungkin berbicara bahwa aku melihat sebuah kepala yang mengintip dari kebun pisang.
karena mungkin itu akan membuat ibu tertawa. Aku yang di SMK sering terlibat hal-hal nakal pasti akan diketawain oleh ibu apabila aku membicarakan hal itu. Sehingga aku mencoba untuk berbohong dan berkata bahwa aku takut dengan ular itu. Sehingga aku langsung lari ke dalam rumah tanpa membawa singkong yang sudah aku cabut di kebun belakang. Ibu hanya tersenyum pelan dan dia berkata bahwa singkong yang aku cabut biarkan saja di sana karena tidak akan ada yang mengambil singkong itu. Paling besok pagi ibu akan memanennya dan akan menjualnya di depan kios sambil berjualan batagor. Hari pun berlalu. Ketika subuh tiba, ibu sudah sibuk menyiapkan adonan batagor untuk dimasak dan dijual di kios depan. Sedangkan aku yang bangun sedikit agak telat hanya bisa membantu sebisaku. Paling menyiapkan bahan bumbu kacang di pagi itu dengan memasukkannya ke tempat yang sudah disediakan. Setelah itu ibu mengajakku untuk ke kebun belakang, memanen semua singkong yang ada di sana untuk dijual. Sambil memanen singkong itu satu persatu, aku melihat ibu terlihat sedikit bingung di kebun itu, sehingga aku bertanya kepadanya, "Kenapa, Bu?" Ibu hanya menggelengkan kepala, lalu tidak lama dia menjawab pertanyaanku itu. "Ah, enggak, ibu bingung saja. Tadi subuh kayak ada yang jalan mundar-mandir di kebun, terus tidak lama kemudian kayak ada yang nyender di pintu belakang rumah. Ibu coba lihat di jendela tapi nggak ada siapa-siapa. Apa ada yang datang ke kebun dan maling singkongnya ya? Tapi pas ibu lihat kondisi kebun baik-baik saja dan nggak ada yang hilang," jawabnya dengan nada yang bingung. Aku hanya bisa terdiam sebentar. Pikiranku langsung mengarah ke sesuatu yang aku lihat kemarin malam di belakang pohon pisang itu. Aku berpikir bahwa itu mungkin sosok penunggu kebun yang baru saja menampakkan wujudnya. Sehingga aku dan ibu ditampaki oleh suara dan wujud yang sekilas pada malam itu. "Ya sudah, Bu, kalau nggak ada apa-apa mungkin saja hewan yang masuk ke kebun ini seperti ular yang aku lihat kemarin." "Mungkin saja, sekarang lagi bulannya mereka pada kawin, jadi pada keluar dari sarangnya." Ibu hanya mengangguk pelan sambil mengumpulkan singkong yang sudah dipanen pada pagi itu. Dan setelah semuanya terkumpul, ibu kembali berkata, "Udah yuk, Bi. Jangan lama-lama, kan harus menggoreng batagor itu agar pas siang sudah siap," kata ibu sambil mengajakku pergi dari kebun tersebut. Aku kembali mengangguk, dan tidak lama aku pun berjalan mengikuti ibu ke kios yang ada di halaman rumah. Di sana aku menata singkong-singkong itu di depan kios, sedangkan ibu mulai menggoreng batagor dan menyiapkan bumbu kacang serta kecap yang sudah ibu persiapkan. Setelah itu kami mulai menunggu jam makan siang, karena itu adalah jam di mana mereka pada datang untuk membeli batagor yang sudah kami masak. Benar saja tepat jam 12 siang, salah seorang pembeli langganan bernama Bu Ija datang kepada kami. Beliau yang merupakan pembantu di salah satu perusahaan konveksi yang letaknya tidak jauh dari kios. Dia datang untuk membeli beberapa bungkus batagor pesanan para pekerja yang ada di sana. "Bu, batagornya 12 bungkus ya, sambelnya dipisah saja, jangan gabungin semuanya," katanya sambil duduk di kursi depan kios. Sama satu buatku ya, Bu, dimakan di sini saja sambil nunggu." Ibu mengangguk pelan kepada Bu Ija sambil tersenyum. Setelah itu dia membuatkan pesanan yang akan dimakan oleh Bu Ija di depan kios. Lalu dia akan membuatkan lagi 12 bungkus batagor untuk dia bawa pulang. "Bi, kasih air minum buat Bu Ija," teriak ibu sambil menuangkan bumbu kacang ke potongan batagor yang sudah berada di atas piring. Iya, Bu," jawabku sambil berlari mengambil gelas yang ada di belakang. Ibu dengan cekatan menyajikan batagor itu dan dengan senyumannya yang ramah, dia memberikan sepiring batagor lengkap dengan satu potongan jeruk nipis kecil di piringnya. "Silakan, Bu," katanya sambil tersenyum pelan. Bu Ija menerima batagor itu dengan senyumannya yang hangat dan tidak butuh waktu lama, dia menyantap batagor itu dengan lahap. Namun ketika suapan terakhir, wajahnya tampak tidak senang, seperti ada yang aneh dengan batagor yang dia makan. Aku yang menunggu di depan kios tiba-tiba dibisiki oleh Bu Ija pada saat itu. "Be, kenapa bumbunya agak masam begini ya?" Aku hanya terdiam mendengar hal itu dari Bu Ija. Dia hanya berbisik kepadaku secara halus, seperti memberi isyarat bahwa aku harus mengecek bumbunya karena bumbunya terasa beda. Dia sengaja tidak memberitahukan ibu akan hal ini karena dia merasa tidak enak atas apa yang dia katakan pada saat itu.
Aku hanya bisa meminta maaf akan hal itu, dan aku berjanji akan mengecek bumbu itu sekarang. Bu Ija hanya mengangguk pelan ketika aku berkata seperti itu. Dia hanya berterima kasih bahwa keluhannya diterima olehku, dan aku langsung mencoba memperbaikinya agar kejadian itu tidak terulang lagi. Setelah Bu Ija pergi, aku penasaran dengan bumbu yang dia bilang. Aku pun langsung ke belakang dan mencoba mencicipi bumbu kacang yang ada di dalam panci. Ah, enggak, biasa saja. Malah dari kemarin bumbunya kayak begini, gumamku ketika mencoba mencicipi bumbu kacang yang ada di sana. Aku pun kembali keluar dan di sana ibu bertanya, kenapa aku mencicipi bumbu kacang yang ada di belakang. Aku berkata bahwa tadi Bu Ija komplain, katanya bumbunya agak masam, dan di sana ibu langsung ke belakang dan mencicipi kembali bumbu kacang yang dia buat. Tapi lagi-lagi ibu seperti tidak merasa aneh dengan bumbu kacang yang dia buat pada saat itu. Mungkin waktu subuh ibu bikin bumbu kacang, ada beberapa kacang yang jelek yang tercampur ketika sedang membuat bumbu. Jadi ya untuk beberapa orang jadi sedikit masam, jawab ibu pada saat itu. Aku hanya mengangguk mendengar penjelasan ibu. Dan setelah itu obrolan kami terhenti ketika ada pembeli lain yang datang ke kios kami untuk membeli batagor di hari itu. Ternyata setelah kejadian itu ada kejadian aneh lagi yang kami rasakan di sekitar kios dan rumah pada saat itu. Namun aku dan ibu masih belum menyadari akan hal tersebut. Seperti suara-suara dari kebun belakang yang terdengar samar ketika malam, aku dan ibu menganggap bahwa itu adalah hewan. Karena sesuatu yang terlihat olehku di balik pohon pisang tidak terlihat lagi setelah kejadian itu. Lalu setiap ibu memasak batagor itu dan menjualnya, pasti ada keluhan yang terjadi dari salah satu atau dua orang pembeli. Seperti adonan yang nampak bau ketika siang, sehingga ibu harus menggantinya dengan adonan yang baru. Entah mengapa hanya adonan itu yang bau dan terasa berlendir ketika disentuh, sedangkan adonan yang lain tidak. Padahal ibu membuat adonan itu dengan bahan yang sama dan hanya membaginya ke beberapa tempat sebelum akhirnya dibawa ke kios. Selain itu, hawa di kios terasa berbeda. Meskipun papan kayu penutup kios itu terbuka lebar, tapi entah mengapa terasa lembab, bahkan terasa panas di dalam sana. Kejadian-kejadian itu muncul secara perlahan, namun ibu dan aku bisa memperbaikinya tanpa pernah berpikir aneh-aneh ketika menemukan hal-hal tersebut. Tidak terasa 2 minggu sudah berlalu, dan suasana kios batagor kami menjadi sedikit berbeda. Mungkin akibat keluhan-keluhan itu membuat kios batagor ibu nampak sedikit sepi sekarang. Biasanya jam 4 atau jam 5 sore batagor ibu sudah habis, namun sekarang masih ada sisa satu adonan lagi yang belum ibu masak di dalam kios. "P," panggil ibu kepadaku dari dalam kios. "Sepertinya kios ditutup saja ya, ibu sudah capek. Bisa bantu tutup kios kan? Dan ibu pulang lebih dulu," kata ibu sambil membawa hasil penjualan batagor dan pulang duluan ke rumah pada sore itu. Aku hanya mengangguk pelan, dan setelah ibu pergi aku langsung membereskan piring-piring kotor, sisa bumbu kacang yang belum habis, juga adonan batagor yang belum digoreng pada saat itu. Aku sempat menoleh ke arah jalan. Di sana aku melihat ada seseorang yang berdiri dan melihat kios itu dari kejauhan. Dia adalah orang yang sama yang pernah aku lihat dulu, dan kini dia datang lagi dan memandangi kios kami dari seberang sana. Awalnya aku hanya melirik sebentar, lalu fokus kembali ke barang-barang yang ada di depanku sore itu. Aku mengelap meja, menyapu dan membersihkan semuanya hingga semuanya bersih dan mengkilap. Akhirnya selesai juga, tinggal menutup kios, gumamku sambil mengusap keringat. Aku pun akhirnya membawa sisa-sisa bumbu dan adonan yang sudah dibungkus di sore itu untuk disimpan di rumah. Namun aku baru sadar bahwa di seberang sana orang yang menatap ke arah kios itu masih berdiri dan tidak bergerak. Padahal sudah hampir setengah jam aku beres-beres di dalam warung, tapi dia masih tetap berdiri di sana. Awalnya aku ingin mendatanginya, ingin mencoba bertanya apa yang sedang dia lakukan. Namun ketika dia menyadari bahwa aku mendekat kepadanya, dia tiba-tiba menyetop salah satu angkot dan naik ke dalamnya. Setelah itu dia menghilang dari seberang sana. Siapa ya dia? Perasaan dulu juga dia berdiri di seberang jalan seperti itu. Aku tidak tahu siapa dia karena wajahnya tidak aku kenal. Namun yang pasti aku berpikir bahwa dia adalah orang iseng yang berdiri dan menatap kios dengan waktu yang lama. Aku akhirnya menutup kios
pulang, lalu makan malam bersama ibu dan setelah itu beristirahat. Tapi ada sesuatu yang terjadi setelah aku dan ibu membuka kios batagor itu di keesokan harinya. Entah mengapa dari pagi hingga siang hari, tidak ada satupun yang datang ke kios. Bahkan orang-orang yang biasanya datang seperti Bi Ija nampak hanya diam sebentar di depan kios. Lalu tidak lama dia berangkat lagi meninggalkan kios tersebut. Hal itu terjadi sampai sore, dan hingga tutup kios, tidak ada satu pelanggan yang datang dari itu. Aku hanya melirik ke arah ibu, dan ibu yang masih berpikir positif pada saat itu hanya berkata, "Gak apa-apa, Be, namanya dagang kan kadang ada laku ada enggak. Semoga besok batagornya ada yang beli lagi ya." Jawabnya sambil beres-beres adonan yang tidak sempat dimasak satupun di hari itu. Aku hanya mengangguk pelan. Pikiranku langsung berpikir tentang seseorang yang sedang berdiri di seberang jalan kemarin. Apa mungkin itu gara-gara ada orang itu yang melihat ke arah kios sehingga kios menjadi aneh dalam beberapa minggu ini. Tapi masa hanya dengan melihat kios saja bisa membuat kios batagor ini tidak laku? Aku benar-benar tidak mengerti akan hal itu, sehingga aku hanya menutup kios itu kembali dan berharap bahwa besok banyak pembeli yang datang untuk membeli batagor ibu yang tidak laku di hari ini. Aku pun akhirnya kembali pulang ketika selesai menutup kios. Terlihat ibu sudah pulang duluan karena dia harus memasak untuk makan malam kami berdua. Namun tepat ketika aku berjalan ke arah rumah, tiba-tiba aku dikejutkan dengan kemunculan dari Mang Udin dari belakang. Mang Udin adalah pelanggan tetap kami. Dia adalah tukang ojek yang setiap hari mampir ke kios untuk membeli batagor. Terkadang Mang Udin suka membantu ibu ketika membeli bahan-bahan untuk adonan batagornya di waktu-waktu tertentu. Mang Udin datang dengan wajah yang heran. Dia melirik ke arah kios lalu melirik ke arahku sambil berkata, "Tadi kamu kemana, Pe? Soalnya kiosnya tutup. Padahal tadi mau beli banyak pesanan dari para ojek pangkalan." Aku terdiam mendengar ucapannya. "Hah? Tutup? Dari tadi kios kita buka kok, Mang?" Jawabku dengan nada yang heran. Mang Udin menggelengkan kepalanya pelan. Dia membalas ucapanku dengan nada yang lebih bingung pada saat itu. "Ah, beberapa kali aku muter ke sini, Pe. Kirain lagi jual singkong ke pasar gitu, sehingga bukanya telat. Tapi sampai jam 2 malah tutup kiosnya, ketutup sama papan. Jadi ya aku nyangkanya kiosnya tutup." Jantungku mendadak berdetak tidak nyaman. Apa yang dibicarakan oleh Mang Udin sepertinya dirasakan oleh pembeli yang lain seperti halnya Bi Ija, yang datang sebentar lalu kembali tanpa masuk ke dalam kios. Aku yang mendengar hal itu langsung memberitahukan hal itu kepada ibu, dan wajah ibu mendadak pucat ketika aku menceritakan semuanya dari apa yang dikatakan oleh Mang Udin. "Apa mungkin ada yang guna-guna kios kita ya, Bu?" Gak boleh begitu, gak baik. Masa nuduh seperti itu?" jawab ibu dengan nada yang pelan. "Tapi Bu, aku beberapa kali ini melihat orang yang berdiri di seberang jalan. Bisa saja kan gara-gara dia jadi banyak kejadian aneh kayak begini." Aku mencoba untuk meyakinkan ibu bahwa kejadian-kejadian ini mulai tidak wajar. Tapi ibu terus berpikir positif dan berkata bahwa tidak baik menuduh orang sembarangan tanpa ada bukti apapun. Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi ketika ibu berbicara seperti itu, dan aku hanya mengangguk pelan dan berharap semuanya akan cepat berakhir. Setelah kejadian itu rupanya semakin banyak hal-hal yang aneh di kios. Aku sengaja duduk di depan kios agar tidak disangka tutup lagi oleh para pembeli yang datang. Jika ada yang berhenti dan menatap kios batagor dari jalan, aku langsung mendatanginya dan mengajaknya masuk agar tidak dianggap tutup pada saat itu. Dan hal itu berhasil menarik kembali para pembeli. Tapi ketika 1 hari berlalu, aku yang sedang duduk di depan secara tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan ibu dari dalam kios. Aku yang panik langsung berlari ke arah ibu. Dan di sana bumbu kacang yang ada di tempatnya sudah jatuh ke lantai. Bu, kenapa Bu?" tanyaku dengan nada yang panik. Ibu yang mundur hingga ke tembok langsung mengangkat tangannya dengan gemetar. Aku bisa melihat wajah ibu benar-benar pucat pada saat itu. Dan ketika dia menunjuk ke arah 2 piring batagor yang sedang akan dibungkus untuk pesanan Bu Ija, aku melihat bahwa di atas batagor yang sudah dipotong-potong itu terdapat beberapa belatung yang menggeliat-geliat dari dalam. Hal itu tentu saja mengagetkan ibu dan tubuhnya menabrak bumbu batagor hingga jatuh ke lantai. Aku langsung mengambil batagor-batagor itu dan membuangnya ke tempat sampah.
Selain itu, aku langsung mengecek batagor yang baru selesai dimasak. Dan ketika aku mendekatinya, tiba-tiba batagor itu seperti busuk. Baunya sangat menyengat, seperti bau amis darah dan bau anyir yang pekat, sehingga membuatku langsung mual. Padahal seharusnya sesuatu yang sudah dimasak di dalam minyak panas tidak akan seperti ini. Apalagi tidak mungkin ada belatung yang masih hidup setelah dimasak seperti itu. Tapi ini sungguh aneh dan sudah benar-benar di luar akal sehat atas apa yang aku lihat. Aku yang panik langsung melirik ke arah ibu, dan di sana ibu tiba-tiba berkata, "Pe, sepertinya kios harus ditutup dengan cepat. Bilang saja kepada Bu Ija kalau adonannya basi dan besok diganti dengan yang baru." Aku mengangguk pelan, dan tidak lama aku langsung keluar mencoba menghalangi para pembeli yang biasanya ramai di jam-jam seperti ini. Sedangkan ibu, dia langsung membersihkan semuanya. Bahkan dia juga membuang batagor-batagor itu ke belakang dan menutup kios lebih awal dari biasanya. Rupanya hal aneh yang kami alami bukan hanya terjadi di dalam kios. Bahkan ketika malam hari, suara-suara yang biasanya terdengar dari arah kebun kini mulai mengganggu ke sekitar rumah. Suara-suara itu bukan lagi seperti suara hewan, tapi suara yang lain, dan hal itu membuatku terbangun tepat ketika jam 1 malam, di mana aku mendengar seseorang yang sedang menggoreng sesuatu di dapur. Aku bisa mendengar dengan jelas bagaimana suara minyak panas yang diaduk-aduk di dalam wajan. Awalnya aku pikir itu adalah ibu yang sepertinya sedang mencari tahu kenapa batagornya berbau aneh dan busuk. Tapi ketika aku sampai di dapur, tidak ada apapun di sana. Yang ada hanyalah kondisi dapur yang gelap dan senyap. Selain itu, wajan panas yang aku dengar kini menggantung dengan rapi di dinding. Meskipun begitu, aku mencium bau yang aneh ketika aku masuk ke dapur, yaitu bau minyak gosong yang dicampur dengan bau amis yang tertinggal di udara. "Pe, kamu menggoreng apa malam-malam begini? Sampai gosong gini baunya?" tanya ibu yang tiba-tiba menepuk pundakku dari belakang. Aku seketika kaget lalu melirik ke arah ibu, dan di sana aku berkata bahwa aku tidak memasak apa-apa. Malah aku berpikir ibu yang sedang memasak di dapur. Soalnya suaranya terdengar nyaring, seperti ada yang sedang memasak di belakang sana. Kami berdua terdiam, lalu semenjak kejadian itu, rasa ngantuk yang kami rasakan mendadak hilang. Aku dan ibu langsung berjalan ke ruang tengah, duduk di sana dan melamun atas apa yang terjadi pada saat itu. Dan di sana, ibu berkata dengan nada yang sedikit sedih, "Apa mungkin apa yang kamu katakan benar, Pe? Soalnya dari semenjak merintis usaha batagor ini bersama almarhum bapakmu, baru kali ini ada yang seperti ini," kata ibu dengan nada yang pelan. "Aku nggak tahu, Bu, tapi yang pasti semua kejadian ini terlalu aneh dan janggal, karena nggak mungkin kejadian aneh itu terus-menerus terjadi," jawabku dengan nada yang heran atas apa yang terjadi selama ini terhadap kios itu. "Apalagi aku seperti melihat orang yang mencurigakan di seberang kios yang sudah aku katakan beberapa hari yang lalu, Bu, dan sepertinya dia adalah pelakunya." "Tapi, Pe, kamu jangan asal menuduh seperti itu. Kamu harus pastikan apakah benar dia orangnya, apa motifnya, apakah persaingan atau apa. Karena rasanya kita tidak pernah ada masalah dengan orang, Pe," tanya ibu dengan nada yang heran. Melihat ibu berkata seperti itu, aku hanya bisa memastikan apakah ini memang ulah orang itu, atau memang ada sesuatu yang lain sehingga banyak kejadian aneh yang menimpa kami sekarang. Hal itu membuatku berpikir apakah benar ini ada hubungannya dengan saingan bisnis. Tapi ketika aku mencari tukang batagor yang lain, jaraknya jauh-jauh dan tidak saling berdekatan. Rasanya tidak mungkin mereka sampai melakukan hal ini kepada ibu. Lalu apabila ada yang tidak suka kepadaku dan ibu, aku rasa hubungan kami baik-baik saja. Bahkan dengan tetangga, dengan para pembeli, bahkan ibu terkenal orang yang paling baik di lingkungan ini. Aku bahkan sampai bertanya kepada Bi Ija, mencoba untuk mencari tahu. Takutnya ada ucapan atau hal lain yang membuat orang yang sakit hati tanpa sepengetahuan kami, sehingga dia melakukan hal ini kepada kami berdua. "Bi, punten, kalau ibu ada masalah nggak dengan tetangga atau dengan orang-orang yang ada di lingkungan?" tanyaku ketika bertemu dengan dia di depan kios. Dahi Bi Ija langsung mengkerut. Dia seperti aneh dengan pertanyaanku. "Aduh, kalau masalah mah rasanya nggak mungkin ada yang punya masalah sama ibumu. Toh ibumu itu baik. Nggak mungkin ada musuh di lingkungan ini." "Emang kenapa begitu, Pe?" Aku hanya menggelengkan kepala
dan tidak lama aku pun berkata bahwa seperti ada yang janggal di kios batagor selama beberapa hari ini. Dan itu berimbas kepada bahan-bahan batagor yang ibu buat. Padahal ibu tidak menambahkan hal-hal yang aneh. Bahkan dia menjaga kualitasnya, tapi ada masalah ketika dijual di kios. Bija hanya mengangguk. Dia juga merasa ada yang aneh semenjak dia merasakan bumbu batagor yang berbeda dengan biasanya. Bija hanya berpesan, "Kalau bisa malam ini aku diam di kios. Takutnya ada orang jahat yang melakukan sesuatu terhadap kios ini." Aku pun mengangguk pelan dan tidak lama aku pun berterima kasih kepada Bija atas sarannya. Ketika aku menutup kios, aku berkata kepada ibu bahwa aku akan menutup kios dan tidur di kios pada malam ini. Aku penasaran, apa yang sebenarnya membuat kios batagor kami menjadi seperti ini? Karena selain ada saja masalah di kios, ada hal-hal lain yang sering mengganggu kami di rumah atau di kebun yang ada di belakang. Dengan keberanian yang aku kumpulkan, aku mencoba mencari tahu, karena tidak mungkin hal-hal seperti ini muncul begitu saja tanpa sebab. Aku mulai menunggu di kios, berkeliling ke arah kebun dan pinggir rumah setiap 1 jam sekali. Aku seperti orang yang tidak punya kerjaan, berkeliling setiap 1 jam untuk mencari hal-hal yang mencurigakan di rumahku sendiri. Hingga jam 11 malam aku tidak menemukan apapun. Bahkan ketika aku berada di kebun yang gelap, aku memaksakan diriku untuk datang ke pohon pisang yang berada di ujung kebun. Meskipun kondisi kebun itu gelap, tapi aku memaksakan diriku pada malam itu. Dan ketika sampai di ujung sana, tidak ada apapun yang terlihat seperti beberapa hari yang lalu. Aku pun akhirnya kembali ke arah kios dan berjalan melewati samping rumah yang kini tampak gelap karena ibu sudah beristirahat. Namun kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Ketika aku kembali ke kios, aku melihat ada seseorang yang diam di motor dan memandangi kios kami yang gelap pada malam itu. Aku ingat wajahnya. Dia adalah orang yang dulu berdiri di seberang jalan dan melakukan hal yang sama beberapa hari yang lalu. Aku yakin dia adalah orang yang membuat kios kami menjadi seperti ini. Entah ada apa di balik tindakannya, namun aku harus mengejarnya dan mencari tahu kenapa dia melakukan hal tersebut. Aku pun langsung mengejarnya, namun dia nampak panik ketika melihatku muncul pada saat itu. Dia langsung menyalakan motornya dan langsung meninggalkanku dengan motor yang dibawanya. Aku hanya bisa diam dan melihat dia menghilang di dalam kegelapan malam. Entah apa yang akan dia lakukan pada malam ini, namun tepat ketika aku kembali ke kios untuk berjaga kembali, sesuatu terjadi dari dalam kios itu. Tepat ketika aku sampai di sana dan ingin duduk di kursi depan kios, aku mendengar seperti ada orang yang menyapu, lalu terdengar pula suara laci kasir yang dibuka dan ditutup dari dalam. Tubuhku seketika merinding, karena aku yakin tidak ada orang di dalam sana selain diriku sendiri. Namun aku mencoba mengumpulkan keberanian. Aku berusaha masuk dan mencari apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Aku langsung membuka kios dan mencari tahu siapa yang melakukan itu. Tapi ternyata tidak ada apapun di sana. Aku pun langsung mengecek arah laci dan terlihat laci tertutup rapat dan sapu masih menggantung di belakang. Rasa penasaranku semakin besar. Aku langsung berjalan kembali ke ruang belakang, namun tepat ketika aku sampai di sana, aku dikejutkan oleh sesuatu yang tidak aku kira. Aku melihat beberapa piring dan gelas seperti dijatuhkan dengan sengaja. Aku benar-benar melihat benda itu bergerak sendiri dan jatuh di tempatnya. Selain itu, aku melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat tubuhku membeku dan tidak bergerak selama beberapa detik pada saat itu. Sosok yang pernah aku temui di kebun belakang kini terlihat lagi, dan kali ini lebih jelas terlihat di antara tumpukan dus yang ada di ujung ruangan. Awalnya aku melihat bahwa ada siluet bayangan di sudut ruangan, lalu secara perlahan dia bergeser dan menampakkan dirinya dan membentuk sebuah kepala. Wajahnya tampak pucat dan kini terlihat jelas olehku. Kulitnya tampak licin seperti sebuah mayat yang sudah lama terendam oleh air. Lalu dia menatapku dengan kedua matanya yang kosong. Bola matanya sedikit menghitam dan sebagian matanya tertutup oleh rambut yang lurus yang hitam, panjang dan nampak basah serta berminyak. Hal itulah yang membuatku ketakutan. Dia menampakkan wujudnya, sosok yang mungkin saja penyebab dari semua ini. Dan hal ini yang membuat banyak kejadian aneh di kios dan di rumah selama beberapa hari ini. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku terlalu takut setelah melihat itu, sehingga setelah aku bisa mengerahkan tubuhku kembali, aku pun langsung berlari dan berteriak ke arah rumah untuk bersembunyi dari makhluk itu.
Aku benar-benar ketakutan ketika sampai rumah. Di sana ibu nampaknya masih tertidur pulas dan aku seperti tidak ingin membangunkannya. Aku langsung pergi ke kamar, mencoba untuk menenangkan diriku pada saat itu. Dan hingga jam 5 pagi, aku sama sekali tidak bisa tidur. Wujud dari makhluk itu serta orang misterius yang menatap kios dari seberang jalan selalu terpikir olehku. Sebenarnya dia siapa? Kenapa dia melakukan hal ini kepada keluarga kami? Hal itu yang selalu terpikirkan olehku. Bahkan ketika aku kembali ke kios di pagi harinya, aku langsung membicarakan hal itu kepada ibu. Aku membicarakan semuanya. Bahkan Bu Ija dan Mang Udin yang kebetulan berada di dalam kios pun mendengar apa yang aku bicarakan. Mang Udin yang mendengar itu terlihat sangat marah. Mungkin karena dia merasa bahwa hal itu terlalu jahat untuk dilakukan seseorang. Apalagi ibu adalah sosok yang baik bagi dirinya. Begitu juga dengan Bu Ija, dia merasa tidak menyangka ada orang yang seperti itu kepada ibu dan kios yang dia jaga. Karena rasa-rasanya ibu tidak pernah membuat orang sakit hati seumur hidupnya. Malah dia adalah korban ketika berpisah dengan suaminya dan itu sudah lama dia kubur dalam-dalam sehingga dia tidak mau membicarakannya lagi. Aku pun kembali berkata bahwa mungkin kita harus mencari tahu sosok itu karena dengan kita menangkapnya, kita bisa menanyakan kenapa dia melakukan hal itu kepada kios Batagor ini. Mang Udin yang nampak sedikit marah langsung mengangkat tangannya. "Ayo Pe, kita harus kasih pelajaran orang itu," katanya dengan nada yang geram. Bu Ija yang berada di dalam kios pun berkata, "Gini saja, karena beberapa hari ini konveksian sedang libur, jadi aku banyak waktu. Besok kalian buka seperti biasa, biar aku menemani ibu di kios, sementara kalian berdua menunggu di gang kecil seberang jalan. Nanti kalau orang itu muncul lagi, kalian harus tangkap orangnya." Aku dan Mang Udin mengangguk, meskipun rencana itu seperti sebuah rencana yang aneh dan bisa saja kami berdua dituntut karena salah menangkap orang. Tapi itu adalah cara satu-satunya yang harus kami lakukan, karena hanya dia yang kini aku curigai sebagai pelakunya. Keesokan harinya aku dan Mang Udin sudah berjongkok di dalam gang yang ada di seberang kios. Kami berdua mengintip di balik tembok rumah warga dan di dalam kios, ibu dan Bu Ija seperti biasa melayani pembeli yang datang di hari itu. Beberapa jam sudah berlalu namun tidak ada tanda-tanda bahwa orang itu akan datang. Dan ketika tepat jam 4 sore, aku bisa melihat ada angkot yang berhenti dan menurunkan seseorang tepat di depan kios. Mang Udin yang berjongkok didekati langsung menunjuk ke arah orang itu. "Pe, itu bukan orangnya," bisiknya dengan pelan. Jantungku seolah berhenti berdetak dengan pelan. Dia adalah orang yang sama dengan apa yang aku lihat selama beberapa hari ini. Dia memandangi kios kami di seberang jalan, lalu dia mengambil sesuatu di sakunya dan melemparkannya secara perlahan dari seberang kios. Benda itu seperti pasir yang dibungkus oleh plastik kecil, dan hal itu menambah kecurigaan kami sehingga Mang Udin langsung berdiri dan mengajakku untuk menangkap orang itu sekarang. "Ayo Pe," kata Mang Udin sambil berlari. Kami pun langsung berlari keluar dari gang dan orang itu kaget bukan main ketika kami datang dari belakang. Wajahnya langsung panik dan hendak kabur. Namun Mang Udin lebih cepat. Dia langsung menangkap tangan dan menariknya sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Mau kemana kamu?" bentak Mang Udin sambil menarik kerah bajunya dengan kasar. Aku tidak melakukan apa-apa Pak. Kenapa aku ditangkap seperti ini?" katanya dengan nada yang gemetar. "Alah, jangan bohong. Ini apa? Ada benda yang aneh di sini dan kamu suka berdiri di tempat ini sambil melihat ke kios selama beberapa minggu ini." Mang Udin mengangkat tangannya, dia seperti ingin memukul dia. Beberapa kali dia mengelak dan Mang Udin seperti semakin geram. "Kamu mau mengaku atau aku teriaki maling, ah?" Aku yang melihat Mang Udin begitu emosi langsung menghentikannya pada saat itu. "Tunggu Mang, kita bawa dulu ke kios biar ibu yang bicara," kataku sambil menenangkan dirinya. Akhirnya kami pun menyeretnya dengan paksa ke dalam kios. Ibu dan Bu Ija menyambut kami dengan wajah yang tegang. Aku membawanya untuk bertemu ibu dan ketika ibu melihatnya, dia seperti bingung ketika melihat wajahnya. Tapi secara perlahan-lahan matanya terbelalak dan mulutnya sedikit terbuka dengan tangan yang gemetar. "Denny," bisik ibu dengan suaranya yang nyaris hilang. Orang itu yang dari tadi hanya menunduk kini mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca ketika melihat wajah ibu dan akhirnya menunduk kembali. Aku, Mang Udin, dan Bu Ija mendadak bingung. Sebenarnya siapa Denny yang ibu maksud? Di sana ibu langsung menangis.
Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "P, dia kakakmu yang dibawa oleh bapakmu ketika kami berpisah." "Hah? Kakak? Aku punya kakak?" Pikiranku mendadak kosong. Ternyata orang yang berada di seberang jalan lalu yang membuat kios kami menjadi seperti ini adalah kakak kami sendiri. Aku memang masih berumur kurang dari 1 tahun ketika ibu berpisah dengan bapak, dan aku tidak mendapatkan info apapun lagi tentang mereka. Ternyata di balik perpisahan itu ada sebuah anak yang tidak aku ketahui, bahkan hingga aku lulus SMK seperti sekarang, dan ibu sama sekali tidak membahasnya. "Kenapa, Den? Kenapa? Kenapa kamu seperti ini?" tanya ibu sambil menangis. Dia hanya terdiam lalu dia nampak marah kepada ibu ketika ibu berkata seperti itu. "Seharusnya, kenapa ibu menelantarkanku setelah berpisah? Tidak pernahkah ibu menjengukku, memintaku untuk datang ke rumah ini? Malah ibu memutus komunikasi dengan kami, dan ketika bapak meninggal dan aku mencoba menghubungi ibu, tidak ada sama sekali balasan dari ibu, bahkan ibu tidak datang. Aku benci sama ibu, aku benci kalian. Masalah kalian berpisah adalah masalah ibu dengan bapak, tapi tidak denganku. Ibu malah fokus membesarkan dia daripada aku, dan itu menimbulkan kebencian, terlebih lagi ketika bapak sudah meninggal." Denny nampak menangis. Dia sadar bahwa dia salah, tapi karena hal itu pula dia melakukan hal ini. Dia sebenarnya iri denganku yang diurus dengan baik oleh ibu. Dia juga iri bahwa usaha batagor ibu bisa menghidupiku hingga aku lulus sekolah. Bahkan ibu sudah menyiapkan bekal untuk aku kuliah tahun depan. Tapi berbanding terbalik dengan Denny, setelah berpisah, ibu seperti melupakan semuanya. Bahkan kehidupan Denny tidak lebih baik jika dibandingkan denganku. Sehingga dia terpaksa melakukan ini karena dia iri dengan ibu dan aku yang hidup nyaman di tempat ini. Aku kini hanya bisa berdiri tanpa bisa berkata-kata apapun. Sosok ibu yang aku kenal baik ternyata menimbulkan luka yang sangat dalam dari sosok kakak yang bahkan tidak pernah ibu ceritakan seumur hidupku. Karena alasan itulah hal benci itu menimbulkan dirinya berbuat sesuatu yang mengerikan. Karena dia tidak merasa dihargai dan secara tidak dianggap anak oleh ibu ketika mereka berpisah dengan bapak, dan Denny ikut dengan bapak hingga dia meninggal. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.